الثاني أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أي قال بعضهم لبعض محمد شاعر يتكلم من نسج الخيال فأثبتوا على تكذيبه وانتظروا أياما وإن هلك فذاك ما تبتغون وإن عاش افتضح بمزاعمه ثم افترقوا على هذا. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat At-Tur ayat 30, Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair. Dan yang kami tunggu-tunggu supaya cilaka. Supaya dia tertimpa dengan ketentuan yang tidak baik. Sebagaimana mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain bahwa Rasul Muhammad itu adalah penyair. Dia bertutur kata berdasarkan khayalan belaka. Kemudian mereka membohongkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta mereka menunggu masa-masa kritisnya. Kapan beliau tertimpa dengan suatu ketentuan yang tidak baik. Apabila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam cilaka, tertimpa dengan ketentuan yang tidak baik. Karena mereka selalu berangan-angan supaya beliau mengalami masa kritis. Maka itu harapan mereka. Dan apabila sebaliknya, beliau sallallahu alaihi wasallam hidup dan tidak binasa, tidak mengalami masa-masa kritis, maka mereka kecewa. Maka mereka ketika itu berpisah satu sama yang lain karena hendak menghilangkan kekecewaan mereka. Sebab mereka malu atas kebohongan-kebohongan mereka yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sebagai seorang syair atau beliau sebagai seorang kahin. Allah berfirman surat At-Tur ayat 31. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Amara subhanahu nabiyahul karim an yaqula lahum intadhiru wa ana aylan antadhiru wa sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yusbihu minan nadimin. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakanlah, tunggulah maka sesungguhnya aku termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Allah subhanahu wa ta'ala, dia memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
supaya mengucapkan kepada orang-orang kafir, tunggulah, aku turut pula menunggu, dan kamu akan mengetahui siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpa kepada siapa. Sehingga nantinya siapa yang tertimpa dengan siksaan itu pasti akan merugi. Qul tarabbasu wa inni ma'akum minal mutarabbisin. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau memiliki sikap yang tegas. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu. Turut bersama-sama kamu. Siapa di antara kita yang memperoleh amarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya bagi pihak yang memperoleh amarah Allah, siksaan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Allah berfirman surat At-Tur ayat 32. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Jadi ini item yang ketiga. Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Tuduhan-tuduhan yang berupa kebohongan serta kesesatan. Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Wal muradu bi ahlamihim uquluhum al-baliyatu wa amanihim al-khadi'ah. Maka yang dimaksudkan dengan lafal ahlamuhum adalah akal pikiran mereka yang sesat serta halusinasi dan angan-angan mereka. Sehingga mereka berbohong dan mereka melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi' am hum qaumun taghun. أي إنهم على علم اليقين أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا وصدقا ولكنهم ينكرون الحق بغيا وعنادا حرصا على مناصبهم ومكاسبهم. Yang keempat, Allah berfirman, Amhum qaumun taghun. Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Maksudnya mereka telah mengetahui dengan ilmu yakin bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang membawa kebenaran. Akan tetapi mereka memiliki sikap ingkar. Mengingkari kebenaran. Mengapa mereka ingkar? Karena mereka congkak. Dan mereka menentukan pilihan melawan. Karena mereka memiliki tendensi. Mereka memiliki kedudukan.
serta mereka memiliki mata pencahariaan. Mereka memiliki mata pencahariaan. Itu semua mereka khawatirkan kedudukan tersebut sirna. Serta makasih mereka itu hilang. Demi kepentingan tersebut, lalu mereka mengingkari kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi orang-orang yang congkak, serta mereka menentukan pilihan untuk menjadi pembangkang, melawan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.